هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من أهوال المكذبين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang utama dan yang paling utama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingganya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam nuansa thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia karena di bulan inilah lahir manusia terbaik, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan memperbanyak sholawat dan mengingat kelahiran beliau, tetapi juga dengan berusaha meneladani akhlak, kesabaran, kasih sayang dan perjuangan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin saya tutup dengan pantun. Belum. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi halaman. Rabiul Awal telah menghampiri, mari hidupkan cinta kepada Nabi dengan keteladanan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang lagi dibimbang dia. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para jamaahnya selalu juga apa yang dikeluarkan diganti yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan Kang Edi Mas Turo kita nggak ada, jadi langsung aja ya pada pagi hari ini kita dengarkan mutiara hikmah pada subuh kali ini yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Iwan Jawawi Azhar SPD. Kepada beliau disilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-bashir wal nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tadhaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin
wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Pernah pada suatu ketika ada seorang anak pejabat mencuri, korupsi. Menurut keputusan sidang harus dipotong tangannya. Sahabat datang kepada Rasulullah melobi-lobi. Ya Rasul, ini ada anak pejabat mencuri. Menurut keputusan sidang harus dipotong tangannya. Bagaimana kalau seandainya kita ringankan saja hukumannya ya Rasul? Dia anak pejabat, dia anak presiden, dia anak pejabat, dia anak presiden. Bagaimana kalau seandainya kita ringankan saja hukumannya? Ketika mendengar ucapan seperti itu, bagaimana reaksi Rasulullah? Beliau berkata dengan suara yang lantang, "Ya Usama, sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum engkau, sesungguhnya hancurnya negara sebelum engkau, sesungguhnya hancurnya negeri-negeri sebelum engkau. Kalau seandainya ada orang yang berpangkat berkedudukan mencuri, hukum tidak berlaku bagi mereka. Tapi kalau seandainya mencuri itu rakyat jelata, tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, orang miskin, aqamu alaihi al-had, hukum ditegakkan atas mereka." Sampai Rasulullah SAW ketika itu berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqatattu yadaha." Kalau saja Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Subhanallah. Kira-kira para pemimpin kita begitu enggak? Begitu Bang? Subhanallah. Hanya dengan melihat menatap wajah Rasulullah dapat menghilangkan masalah. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, kira-kira bagaimana orang melihat menatap wajah kita? Jangan-jangan tambah masalah. Maka ada sebuah bait syair yang sering kita baca, pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mar'a wajhaka yas'al ya karimal walidaini auduka safil mubarak wirduna yauman nusuri. Allah ya ketika Allah panggil Nabi Adam alaihissalam, masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat walafiat, wafat dalam keadaan husnul. Saya pengen kepada seluruh jamaah coba ya kita menyebut alaihissalam yang kompak. Ketika Allah memanggil Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung disebut namanya. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Ketika Allah memanggil Nabi Zakaria alaihissalam, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ketika Allah memanggil Nabi Yahya alaihissalam, ya Yahya, khudhil kitaba bi quwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam, ya Musa idrib bi asaqal hajar.
Ketika Allah memanggil para nabi, para rasul, langsung disebut namanya. Kecuali ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad SAW, tidak disebut namanya, tidak dipanggil langsung namanya, akan tapi dipanggil oleh Allah. Itu adalah gelar kenabian dan gelar kerasulannya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ini menunjukkan betapa Allah sangat memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Astaghfirullahaladzim. Doa apa ini kira-kira? Ustaz tuh kalau salah jangan diikutin, jangan didengerin. Baik, ayo Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni. Ada yang hafal? Enggak. Belum ada yang hafal? Jangan dihafalin Bapak Ibu. Biar Ustaz aja yang hafal. Biar beda antara Ustaz dengan jamaah. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, berikanlah cintamu kepadaku dan cinta orang yang mencintaimu. Siapa sih manusia yang paling cinta kepada Allah? Siapa? Nabi Muhammad. Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan cintanya dan cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini saya langsung ke Bogor. Dari Bogor nanti langsung ke Banten, besok langsung ke Sukabumi. Dari Sukabumi langsung ke Banten. Itu kalau ada yang undang. Allah. Yang kedua, temukan aku itu di Telaga Kautsar. Apa itu Telaga Kautsar? Coba saya tanya Bapak Ibu. Surat yang paling panjang dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Yang paling pendek surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Surat Inna A'tayna. Surat apa? Al-Kautsar. Surat yang paling pendek itulah surat Al-Kautsar. Inna A'tayna Al-Kautsar. Al-Kautsar itu bisa bermakna dua. Yang pertama adalah Telaga Kautsar, yang kedua adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak. Kita semua ini ditakdirkan oleh Allah masuk surga, amin. Amin. Kita semua ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Insya Allah kita semua akan minum air Telaga Kautsar. Digambarkan oleh baginda Nabi, barang siapa yang minum air Telaga Kautsar satu teguk saja, dia tidak akan pernah merasakan dahaga untuk selamanya. Jadi air Telaga Kautsar itu adalah telaga yang dipersembahkan oleh Allah untuk penduduk ahli surga. Rasulullah itu ada di Telaga Kautsar. Apa itu Rasul? Melihat umat-umat terdahulu yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Mereka ingin terlebih dahulu minum air Telaga Kautsar. Kalau bahasa kita nggak mau antri, maunya nyelak. Maunya buru-buru dia semua. Nggak mau antri, pengen nyelak, pengen dulu minum air Telaga Kautsar. Ketika mereka nggak mau antri, disetop oleh Rasul. Umatku dulu, umatku dulu. Beliau mempersilahkan kita sebagai umatnya terlebih dahulu untuk bisa meminum dan mandi di air Telaga Kautsar. Saking cintanya kepada kita sebagai umat. Pernah pada satu ketika Rasulullah itu ngomong sendirian di hadapan para sahabat. Kalau bahasa kita itu ngomong aja. Apa kata Rasul? Rasulullah ketika itu berkata, ahbabi mata arafum mata al-tawf. Ahbabi mata arafum mata al-tawf. Bapak Ibu, bisa nggak? Paham nggak? Halo? Bapak Ibu paham nggak? Bisa nggak bisa bahasa Arab? Bisa bahasa Arab apa enggak? Jangan sampai kalah dengan anak-anak di Mekah itu 5 tahun pintar bahasa Arab. Kata Rasulullah itu
itu ahbabi ahbabi mata Allahum mata Allahum. Kekasihku kekasihku, kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Kapan aku bisa melihat wajah mereka? Rasulullah ngomong lagi, ahbabi ahbabi mata Allahum mata Allahum. Kekasihku kekasihku, kapan aku bisa bertemu dengan mereka? Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Untuk ketiga kali Rasulullah berkata, ahbabi ahbabi mata Allahum mata Allahum. Kekasihku kekasihku, kapan aku bisa melihat mereka? Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Sahabat ketika itu yang mendengar, mereka berkata, kemudian ngomong kepada Rasul, alas nabi ahbabika ya Rasul. Ya Rasul, bukankah kami ini adalah kekasihmu ya Rasul? Kenapa kau mengucapkan seperti itu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Lastum bi ahbabi walakinnakum ashabi. Kalian itu bukan kekasihku, tetapi kalian itu adalah sahabatku. Wa man ahbabuka ya Rasulullah? Sahabat kembali bertanya, siapa kekasihmu ya Rasul? Apa kata Rasul? Kekasihku itu adalah qaumun min ummati hum lam yarawni wa amanu. Kekasihku itu adalah sekelompok dari umatku. Mereka belum pernah melihat wajahku, mereka belum bertemu denganku, mereka belum pernah hidup sejaman denganku. Akan tapi mereka semua beriman kepadaku. Itulah kekasih. Kira-kira Bapak Ibu pernah enggak bertemu dengan Rasulullah? Enggak. Pernah enggak melihat wajah Rasulullah? Beriman enggak dengan Rasulullah? Mudah-mudahan kita termasuk yang ditakdirkan oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan menjadi kekasih baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin. Bertambah kecintaan kita kepada Allah. Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Jamaah hadirin jamiah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berbangga sekali menjadi umatnya baginda Rasul Kanjeng Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Urusan akhirat kita dijamin oleh Rasul. Jabatan Siratal Mustaqim kita didoain. Hebat nggak kira-kira? Enggak. Minum air Al-Kausar kita diutamakan. Maka kita harus bangga kepada umatnya Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dan selalu kita menjalankan segala sunnah-sunnah yang di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum diakhiri dengan doa, nanti kita dengarkan dulu sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Subuh kita yang mulia Mukarram Kiai Dr. Amsori Jadi MHD. Pada beliau dipersilakan. Bapak Ketua-Ketua DKM Musola ataupun masjid sekarang, jadi Ketua DKM tidak perlu bingung lagi untuk modal kegiatan Rasel. Sekarang udah lebih canggih ya, tinggal WA bendahara Rasel TF gitu ya. Jadi sudah di TF. Jadi sebelum pelaksanaan kita sudah kasih dana biar enggak bingung. Untuk konsumsi 1 juta. Jadi dibeli lontong aja udah turun 1 juta. Jadi insya Allah mudah-mudahan nggak kebingungan dan nggak keberatan. Sekedar kemampuan saja, tidak perlu dipaksakan ya. Yang kedua, jazakallahu khairan, kami bertepatan dengan
Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita memasuki hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negeri kita. Karena itu pesan moralnya adalah tanda syukur kemerdekaan. Gunakan kemerdekaan ini untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kemerdekaan ini untuk pesta-pesta. Pesta-pesta yang melanggar syariat, pesta-pesta yang melanggar moral, akhlak. Dan kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan, berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara, baik pembangunan moral, spiritual maupun fisik, maka janganlah kita merusak. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, saya ulangi, kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, berkontribusi untuk membangun bangsa dari sisi fisik maupun moral, spiritual, maka janganlah kita berkontribusi merusak bangsa kita dengan cara merusak generasi, dengan cara merusak dengan berbagai macam jenis kerusakan. Oleh karena itu, agar negeri ini tetap diberikan berkah oleh Allah, maka jaga iman Islam kita. حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم بعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاقوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ونرفعنا بها انك اعلى الدرجات وتؤمن بها مقصر الغايات من جميع الخيرات والحياه واعلى الامل انك سميع قريب مجيب دعوه وقاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم الأمل. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا نسألك عملا صالحا نسألك يقينا صادقا نسألك العفو والعافية نسألك تمام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن النار. Ayo kata-katain. Ya, alhamdulillah pagi ini makanannya nasi uduk berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Fotonya kebalik ya. Jadi masih antri Jadi, biar